Hola amigos parantos kumahda mangos, balik lagi sama Mimin di Gayakin Movie. Yang kali ini akan membawakan sebuah alur anime yang diangkat dari sebuah game terkenal yaitu Tekken. Anime ini sendiri berjudul Tekken Bloodline dan menceritakan tentang seorang pemuda bernama Jin Kazama yang kehilangan ibunya akibat ulah dari sesosok monster yang auto membuatnya ingin membalas dendam. Berhasilkah Jin membalaskan dendamnya? Daripada banyak tocap kuy, langsung simak aja videonya. Tapi seperti biasa sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Scene dimulai oleh seorang pemuda bernama Jin Kazama yang dikeroyok oleh 3 berandalan di dalam hutan, di mana si Jin terlihat nggak berdaya dibuat oleh ketiganya. Mengejutkannya, nggak lama Jin lalu bangkit dan melawan yang ternyata Jin ini pandai bertarung sampai ia bisa mengalahkan ketiganya dengan mudah. Walau setelahnya seorang wanita datang menghentikan Jin, yang ternyata wanita tersebut adalah ibu dari Jin sendiri. Dalam perjalanan pulang, Jin menjelaskan jika ia udah mencoba diam saat ketiga berandalan mulai membulinya berminggu-minggu yang lalu, namun sang ibu nggak mau mendengarkan pembelaan diri Jin dan malah memarahi anaknya tersebut. Sesampainya di rumah, sang ibu terus memarahi dan menasehati Jin yang katanya ia kecewa pada putranya itu yang udah kalah melawan dirinya sendiri, karena menurut sang ibu Jin harusnya nggak melawan ketiga berandalan tadi menggunakan teknik bertarung keluarganya yang bernama teknik Kazama. Apalagi Jin dan ibunya ini ternyata belum lama pindah ke tempat tersebut, dan karena itu juga sang ibu marah karena Jin udah terlibat masalah di tempat tinggal baru mereka. Jin lalu bertanya kenapa mereka berpindah ke tempat itu yang bahkan ia dan ibunya selalu berpindah-pindah kota, yang sang ibu bilang agar Jin mendapat hal baik di tempat yang baru dan terhindar dari hal jahat. Jin juga lalu bertanya tentang identitas ayahnya, walau ibu Jin sama sekali nggak mau membicarakan mengenai hal tersebut. Setelahnya Jin dan ibunya pun berlatih bersama, di mana sang ibu saat itu ingin menurunkan teknik tendangan yang bernama Kazama Ryu Unsui. Si ibu pun lalu mempraktekkan tendangannya dengan menyerang putranya, di mana Jin terlihat nggak bisa menghindar dari tendangan tersebut. Selanjutnya giliran Jin yang mencoba mempraktekkannya, walau di percobaan pertama ia masih gagal menggunakan teknik itu. Malam harinya, salah satu anak yang sebelumnya dihajar Jin membawa ayahnya yang pemabuk untuk menuntut permintaan maaf. Walau konyolnya karena terlalu mabuk, si ayah justru malah mengejek keluarga Jin yang katanya karena nggak ada pria dewasa di rumah itu, maka nggak ada yang mendidik Jin. Awalnya ibu Jin menyuruh putranya untuk tetap meminta maaf, namun si pemabuk justru malah berniat menyerang Jin. Hingga akhirnya ibu Jin pun terpaksa menjatuhkan pria tersebut dan lalu meminta orang itu agar pergi dari rumahnya. Setelah kejadian itu, ibu Jin lagi-lagi menceramahi Jin agar sebisa mungkin menahan amarah dan menggunakan bakatnya untuk kebaikan. Dan selain itu, ia juga menasehati putranya yang katanya Jin harus tahu kapan menggunakan kekuatannya untuk bertahan dan kapan kekuatan itu bisa ia gunakan untuk menyerang. Hingga tiba-tiba terdengar suara keras di luar rumah membuat ibu Jin yang tahu ada sesuatu nggak beres langsung mencoba menutupi keberadaan mereka. Dan bener aja karena di luar lalu ada seseorang yang mendatangi rumah mereka. Mengetahui hal itu, ibu Jin berkata jika ia akan keluar dan meminta anaknya tetap di dalam rumah. Hingga ia pun berpesan jika terjadi sesuatu kepadanya, maka Jin harus mencari kakeknya yang bernama Heihachi Mishima. Ibu Jin pun lalu keluar dan langsung berhadapan dengan sosok besar yang datang ke rumahnya tersebut. Walau terlihat sosok itu bisa menahan serangan sang ibu dengan mudah, bahkan kemudian ia menyerang balik sampai wanita itu terhempas. Pertarungan terlihat berat sebelah karena ibu Jin sama sekali nggak bisa menyentuh lawannya itu. Hingga mengejutkannya saat ibu Jin coba dihabisi, Jin tahu-tahu keluar dan langsung melayangkan tendangannya, walau sosok besar tersebut sama sekali nggak bergeming dengan serangan Jin. Setelahnya makhluk itu pun menghajar ibu Jin sampai terhempas ke rumahnya, membuat rumah itu terbakar. Walau hebatnya ibu Jin masih aja bisa bangkit dan melancarkan serangan balik. Ibu Jin yang sadar jika ia nggak bisa menang pun lalu memilih mengunci pergerakan lawannya itu karena ia tahu jika api di rumahnya akan menyambar tabung gas. Hingga akhirnya saat Jin tersadar rumahnya udah habis dilalap api yang sangat besar, membuat Jin berpikir jika ibunya udah tewas di dalam kobaran api tersebut. Hari-hari pun terus berlalu, di mana sesuai permintaan terakhir ibunya, Jin pergi ke suatu gedung untuk menemui kakeknya hingga ia pun akhirnya bertemu langsung dengan sosok Heihachi Mishima. Jin pun langsung mengenalkan diri, walau anehnya setelah meminta anak buahnya pergi, Heihachi malah menantang Jin untuk berduel.
Heihachi tanpa ragu menyerang Jin bertubi-tubi yang membuat anak muda itu nggak berdaya, bahkan sambil menjatuhkan Jin. Heihachi bilang kalau Jin yang lemah udah mempermalukan nama keluarga Kazama. Jin lalu bangkit dan memberitahu jika sesosok pria besar berwarna hijau udah menghabisi ibunya, dan ia juga bilang jika bukan karena janji dengan sang ibu, ia nggak akan menemui Heihachi. Mendengar itu, Heihachi sangat terkejut dan memberitahu Jin jika yang menghabisi ibunya dikenal dengan nama Ogre. Bahkan, ia lalu berkata jika dirinya akan melatih Jin sampai bisa mengalahkan makhluk tersebut. Keesokan harinya, Jin pun langsung dilatih dalam arena yang Heihachi bilang aliran Kazama hanya boleh Jin gunakan sebagai dasar dari gaya bertarungnya aja. Karena Heihachi akan mengajarkan gaya bertarungnya sendiri, yaitu gaya bertarung Mishima. Heihachi bilang jika keluarga Mishima mewarisi kekuatan yang besar di dalam diri mereka, di mana ia lalu menunjukkan salah satu dari dua lampion batu besar yang ada di sana udah dihancurkan seseorang, yang ternyata lampion yang hancur itu dulu dihajar oleh kekuatan pukulan ayahnya yang bernama Jinpachi. Heihachi lalu bilang pada latihan pertama mereka, Jin hanya boleh menyerang menggunakan tangan aja tanpa menggunakan tendangan, dan semua itu agar sang cucu bisa memperkuat tubuh bagian atasnya. Mereka lalu berlatih tanding yang liciknya Heihachi sendiri diperbolehkan menggunakan teknik tendangan yang membuat Jin auto kesulitan. Namun di sini Heihachi bermaksud mengajarkan pada cucunya itu jika pertarungan emanglah nggak pernah adil. Jin terus dihajar habis-habisan tanpa bisa menahan serangan sang kakek. Hingga setelahnya Heihachi kembali berkata jika Jin udah memperkuat bagian tubuh atasnya, maka ia akan mengajarkan teknik tendangan dan sapuan untuk memperkuat tubuh bagian bawah. Hingga setelahnya barulah kedua teknik atas dan bawah akan digabungkan hingga Jin bisa menguasai teknik keluarga Mishima dengan sempurna. Sejak hari itu Jin pun dilatih sangat keras setiap hari untuk memperkuat pukulannya. Gak hanya diajari bertarung, Jin juga diajari bisnis oleh Heihachi, di mana suatu hari ia diajak menemui seorang pria yang ingin menjual sebuah artefak bernama Liontin Ching pada kakek Jin tersebut. Liciknya, pria itu bilang ia ingin menaikkan harga dari yang udah mereka sepakati sebelumnya, membuat Heihachi marah dan meminta Jin untuk menghajar pria tersebut. Jin pun mau nggak mau menuruti perintah sang kakek hingga akhirnya ia berhasil membuat pria itu terkapar. Dan setelahnya, Heihachi pun berbincang dengan asistennya yang bernama Miura tentang Liontin Ching tersebut, yang katanya bisa mendeteksi keberadaan Ogre. Nggak hanya itu aja, Miura lalu melapor tentang peristiwa aneh yang terjadi akhir-akhir ini, di mana beberapa petarung hebat kabarnya tiba-tiba menghilang, membuat Jin yang ada di sana auto bertanya apa mungkin itu merupakan ulah dari si Ogre. Hari-hari pun terus berlalu di mana Jin masih berlatih keras di bawah bimbingan Heihachi. Hingga nggak terasa 4 tahun pun udah berlalu, yang saat itu Jin udah bersiap berduel dengan Heihachi di atas ring. Kali ini Jin terlihat bisa mengimbangi kakeknya dalam pertarungan, di mana keduanya bertarung sama kuat. Namun yang mengejutkan, gak lama Jin mengeluarkan pukulan dengan petir merah yang akhirnya bisa membuat si Heihachi berlutut. Melihat sang cucu kini udah bertambah kuat, Heihachi lalu meminta Miura untuk segera mengadakan sebuah turnamen yang bernama Turnamen Raja Tangan Besi. Sementara Jin yang pergi dari sana, lalu menghancurkan satu lampion batu yang tersisa dengan pukulannya. Beberapa hari kemudian, Jin berangkat ke negara Peru menggunakan pesawat untuk memulai turnamen Raja Tinju Besi yang akan diadakan di sana. Di mana dalam perjalanan ia membaca berita online tentang seorang petarung bernama Kazuya Mishima yang dikabarkan menghilang. Yang bahkan karena nggak bisa ditemukan, pria itu udah dianggap tewas, dan nggak salah lagi kalau Kazuya ini adalah ayah dari Jin sekaligus putra Heihachi. Sesampainya di Peru, Jin pun langsung dijemput oleh Miura hingga gak lama petarung lain juga datang untuk berangkat bersama. Dalam perjalanan ke arena, Jin masih mencari tahu tentang Kazuya dengan menonton pertarungan terakhir pria itu melawan Heihachi di babak final. Walau anehnya video yang Jin tonton terpotong di tengah pertarungan. Melihat itu, petarung bernama Ho Arang memberitahu Jin jika pihak Mishima emang sengaja memotong video bagian akhir pertarungan, walau ia juga nggak tahu alasannya. Seorang petarung wanita bernama Nina lalu berkata Kazuya itu merupakan pria jahat yang menurut rumor ia udah dihabisi oleh Heihachi ayahnya sendiri. Nggak lama, para petarung pun sampai di arena dan bertemu dengan petarung-petarung lainnya. Hingga di malam harinya, Heihachi membuka turnamen Raja Tinju Besi secara resmi, di mana turnamen tersebut disiarkan secara langsung ke seluruh dunia.
Karena turnamennya baru akan dimulai besok, malam itu hanya diadakan makan bersama untuk para petarung. Namun Nina malah memilih pergi, membuat Jin yang penasaran dengan kata-kata Nina tentang Kazuya sebelumnya mengikuti wanita tersebut. Walau sialnya, Jin lalu dijegat oleh petarung lain di mana pria tua itu tahu jika Jin dilatih langsung oleh Heihachi. Pria tersebut terlihat sangat membenci Heihachi sampai ia mengejek Jin dengan sebutan si anak emas, hingga kemudian pria tua itu langsung menyerang Jin, namun Jin yang gak mau melayaninya langsung pergi begitu aja. Nggak diduga kejadian itu ternyata dilihat oleh Heihachi, yang sialnya si Heihachi malah sengaja meminta Miura untuk mengatur pertarungan pertama Jin melawan pria tua tadi. Jin pun akhirnya menemui Nina dan langsung bertanya apa maksud perkataan gadis itu tentang Kazuya yang ia sebut sebagai orang jahat. Namun Nina nggak mau menjelaskan dan cuma memperingatkan Jin jangan terlibat dengan keluarga Mishima karena ia bilang keluarga itu udah tercemar oleh kejahatan. Seorang petarung bernama Paul lalu menemui Jin karena ia penasaran kenapa anak muda itu sangat ingin tahu tentang Kazuya. Seperti Nina, Paul juga menasehati Jin agar nggak terlibat dengan pertengkaran Heihachi dan Kazuya. Yang ternyata Paul ini udah ikut turnamen Raja Besi dari awal turnamen tersebut diselenggarakan. Paul juga memberitahu jika Kazuya merupakan petarung kejam yang nggak cuma mementingkan kemenangan tapi juga selalu berniat mempermalukan lawannya di atas ring. Paul lalu menceritakan apa yang dilihatnya di turnamen musim pertama di mana Kazuya berhasil jadi juara dengan mengalahkan Heihachi di final. Walau di musim berikutnya Heihachi berhasil membalas dendam dengan mengalahkan Kazuya sebelum pria itu menghilang, yang Paul bilang bisa aja kalau rumor yang beredar tentang Heihachi yang menghabisi putranya sendiri itu benar adanya. Karena penasaran, Jin pun langsung menemui kakeknya untuk bertanya apa benar Heihachi udah menghabisi putranya sendiri. Dan yang mengejutkan, Heihachi mengakui hal itu, namun dengan alasan ia menghabisi Kazuya karena putranya tersebut udah dipengaruhi oleh iblis dan menjadi sangat jahat. Ia menjelaskan jika Kazuya punya kelainan genetik yang disebut gen iblis dalam tubuhnya, di mana gen iblis ini memberikan kekuatan luar biasa pada tubuh Kazuya, walau sebagai efek sampingnya Kazuya menjadi orang yang sangat jahat. Heihachi juga memberitahu jika gen iblis dibangkitkan oleh kebencian Kazuya pada dirinya, dan ia lalu bilang kalau gen iblis itu bisa diturunkan, di mana sebagai anak Kazuya, Jin juga memiliki gen tersebut dalam tubuhnya. Setelahnya, Heihachi kembali memberitahu Jin jika Ogre yang menghabisi ibu Jin adalah makhluk yang tertarik dengan petarung terkuat, dan karena itulah ia muncul di rumah Jin karena merasakan gen iblis dalam tubuh cucunya tersebut, di mana Ogre bermaksud menyerap kekuatan yang ada dalam tubuh Jin itu, membuat Jin merasa bersalah karena ibunya tewas oleh Ogre yang sebenarnya mengincar dirinya. Melihat Jin yang menyesal, Heihachi bilang kekuatan Jin dalam turnamen nanti pasti bisa memancing Ogre keluar, dan saat itulah cucunya tersebut bisa membalas dendam. Keesokan harinya, petarung dari perusahaan Mishima lainnya yang bernama Xiaoyu memberitahu Jin jika pertarungannya melawan si pria tua semalam yang diketahui bernama Leroy Smith akan segera dimulai. Hingga akhirnya Jin pun auto bergegas ke arena dan langsung berhadapan dengan si Leroy. Leroy menyerang lebih dulu dan berhasil menekan si Jin. Bahkan hebatnya, ia nggak memberikan Jin kesempatan membalas karena serangan beruntunnya yang berhasil mengempaskan pemuda itu. Jin yang berhasil dipukul mundur pun lalu mengingat ibunya, membuat semangat Jin kembali, dan kali ini ialah yang berhasil menjatuhkan lawannya tersebut. Hebatnya, Leroy bisa ia jatuhkan beberapa kali walau pria itu tetap nggak mau menyerah dan terus bangkit untuk menyerang balik. Walau semua serangannya kali ini bisa ditahan, hingga akhirnya Jin menendang kaki Leroy membuat pria itu nggak bisa bangkit lagi. Jin pun akhirnya dinyatakan sebagai pemenang walau ia sama sekali nggak terlihat senang akan hal itu. Hoarang lalu menemui Jin dan bertanya kenapa Jin bersikap seakan ia udah kalah. Yang Jin bilang ia bingung kenapa Leroy nggak mau menyerah aja dan terus bangkit melawan walau hasilnya udah jelas. Yang Hoarang bilang semua petarung punya alasannya sendiri berada di sana dan mereka tentu nggak mau dikalahkan. Di pertandingan selanjutnya, giliran Xiaoyu yang harus berhadapan dengan Nina, di mana awalnya Nina menyerang dengan mengandalkan kekuatan fisiknya dan berhasil membuat Xiaoyu kesulitan. Walau nggak diduga, hasil akhirnya Xiaoyu lah yang keluar sebagai pemenangnya, hingga Shin lalu menunjukkan beberapa petarung juga berhasil maju ke babak selanjutnya. Setelah seluruh pertarungan hari itu selesai, Jin melihat keadaan Leroy karena ia mengkhawatirkan kondisi pria tua itu, membuat si Leroy mengejek Jin yang katanya selama ini nggak ada satupun petarung di pihak Mishima yang peduli pada lawan mereka, membuat Jin berkata jika ia bukanlah salah satu anak buah Heihachi.
Leroy lalu memberitahu jika ia udah kehilangan seluruh keluarganya gara-gara satu orang, hingga Heihachi lalu datang untuk menjemput Jin, sementara Leroy yang melihat kakek Jin tersebut berkata dalam hati jika suatu hari ia pasti akan membalas dendam pada Heihachi. Karena udah menjenguk Leroy, Jin dimarahi habis-habisan oleh Heihachi yang katanya Jin harus membuang sifat lemah dari ibunya yang selalu mengasihani lawan. Bahkan ia meminta Jin untuk nggak mengampuni lawannya di pertarungan selanjutnya. Namun yang nggak diduga di pertandingan berikutnya Jin harus menghadapi temannya sendiri yang nggak lain adalah Ho Arang. Saat pertarungan dimulai, Ho Arang bertindak agresif dengan terus melayangkan jurus tendangannya pada Jin seakan nggak mau memberikan kesempatan untuk Jin menyerang balik. Bahkan gak lama Jin berhasil dihempaskan oleh lawannya itu. Jin yang tertekan pun lalu melihat ke arah Heihachi dan mengingat pesan kakeknya itu untuk gak mengampuni lawan, dan karena hal tersebut Jin pun lalu bergantian menyerang si Ho Arang tanpa ampun sampai membuat Xiaoyu khawatir melihat pertarungan kedua temannya tersebut. Jin pun akhirnya mengeluarkan pukulan petir merahnya dengan kekuatan penuh dan berhasil menyudahi perlawanan Ho Arang. Yang kejamnya karena pesan Heihachi, Jin terlihat ingin menghabisi temannya itu. Beruntung Jin mengingat pesan ibunya membuatnya membiarkan Ho Arang tetap hidup, walau tentu hal itu membuat si Heihachi makin murka. Selanjutnya giliran Xiaoyu yang melawan petarung bernama King, walau pertarungan itu berlangsung dengan cukup singkat karena Xiaoyu bisa dikalahkan dengan cukup mudah. Keesokan harinya, King harus berhadapan dengan Paul, namun Heihachi lalu memberitahu Jin sebuah fakta mengejutkan yang katanya menurut Miura, King adalah salah satu petarung yang dikabarkan hilang sebelumnya. Bahkan menurut berita terbaru, King ditemukan tewas karena udah dihabisi oleh si Ogre. Saat pertarungan dimulai, Paul menyerang lebih dulu dengan teknik tinjunya yang hebatnya ia sampai bisa memukul mundur si King, yang Heihachi bilang Paul adalah petarung kuat yang bahkan dulu ia sebenarnya bisa aja menang dari Kazuya jika putranya itu nggak memiliki gen iblis. Hingga nggak diduga King tahu-tahu berhasil menang dengan cepat dari lawannya tersebut, dan karena itu King harus menghadapi Jin di pertarungan final. Malam harinya saat Heihachi sedang sendiri, ia tiba-tiba diserang oleh seorang petarung bernama Julia Chang, di mana gadis itu meminta Heihachi bertanggung jawab atas ibunya dan juga mengembalikan liontin yang kini ada pada kakek Jin tersebut. Julia lalu menyerang Heihachi walau tentu ia bukanlah lawan sepadan untuk pria tua tersebut. Beruntung saat akan dihabisi, Jin lalu datang melindungi gadis itu. Setelah Heihachi pergi, Julia memberitahu Jin kalau ia ikut turnamen semata-mata untuk mencari ibu dan liontin keluarganya yang tiba-tiba menghilang. Ia juga bilang jika kekuatan liontin tersebut harusnya dipakai untuk kebaikan, dan jika ada di tangan Heihachi, Julia khawatir pria tua itu akan memakainya untuk kejahatan. Jin lalu berkata jika Julia salah paham karena Heihachi ingin menggunakan liontinnya untuk membantu Jin menemukan dan mengalahkan Ogre. Walau mengejutkannya, Julia bilang jika dulu Heihachi lah yang sebenarnya udah melepaskan si Ogre. Hingga di akhir obrolan, Jin berjanji akan mengembalikan liontinnya pada Julia setelah turnamen selesai. Mendengar hal itu, Julia memberitahu Jin jika King lawan Jin berikutnya bukanlah King yang asli, karena seperti yang Heihachi bilang, King yang asli udah tewas oleh Ogre. Sedangkan yang mengikuti turnamen merupakan anak angkat King sendiri yang dulu ia adopsi dari jalanan. Dan tujuan King ini ikut turnamen tersebut adalah memenangkan uang juaranya untuk membantu panti asuhan. Setelahnya, pertarungan final antara King melawan Jin pun akhirnya tiba. Saat pertarungan dimulai, Jin dan King pun langsung beradu pukulan dan saling jual beli serangan di tengah arena. Sementara Heihachi mengecek liontinnya karena sampai babak final belum juga ada tanda-tanda jika Ogre akan muncul. Sementara itu, pertarungan terus berlanjut yang kali ini Jin mendominasi serangan membuat King gak berdaya, hingga gak lama Jin berhasil menang dari lawannya tersebut. Mengejutkannya, Jin lalu berbicara pada King yang ia bilang pria itu boleh mengambil semua uang hadiahnya untuk membantu panti asuhan. Jin pun lalu meninggalkan arena, namun tiba-tiba Heihachi mencegatnya dan berkata untuk mengesahkan gelar Raja Tinju Besinya, Jin harus bisa mengalahkan dirinya di pertarungan akhir. Dimana di sini jelas sekali jika tujuan Heihachi agar Jin mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk memancing Ogre datang ke tempat itu. Jin yang udah lelah, namun dia juga yang ingin si Ogre muncul untuk balas dendam, akhirnya menerima tawaran kakeknya tersebut. Namun selain itu ia juga bilang jika meninggalnya sang ibu dan para petarung lain bukanlah sepenuhnya salah Ogre, melainkan ada andil Heihachi juga yang dulu melepaskan makhluk itu, dan karena hal tersebut Jin juga ingin membalas perbuatan sang kakek. Pertarungan pun dimulai di mana Jin yang udah semakin kuat bisa menyudutkan sang kakek, walau Heihachi langsung membalas dengan teknik tendangannya. Bahkan kemudian Heihachi mengeluarkan jurus terkuatnya yaitu pukulan petir biru yang berhasil mengempaskan Jin sampai menghancurkan dinding.
Jin terlihat udah nggak bergerak, namun ia lalu mengingat kenangannya bersama sang ibu yang membuat pemuda itu bisa kembali bangkit dan langsung menggunakan teknik tendangan Kazama Ryu Unsui yang berhasil mengenai Heihachi. Melihat itu, Heihachi yang masih bisa bertahan jadi marah karena Jin menggunakan teknik Kazama, namun dengan cepat Jin kembali melayangkan tendangannya pada pria tua tersebut. Walau yang mengejutkan, Ogre yang terpancing dengan kekuatan Jin akhirnya datang ke tempat itu juga. Ogre pun langsung turun di tengah arena membuat Jin langsung menyerangnya. Walau terlihat di sini Ogre masih lebih kuat dari pemuda itu. Konyolnya, saat para petarung lain ingin membantu, Heihachi menghalangi mereka karena katanya ini adalah pertarungan Jin seorang. Hingga nggak lama, giliran Jin yang bergantian berhasil menyulitkan si Ogre. Ogre jadi sangat marah dan lalu memukuli si Jin habis-habisan, namun hebatnya Jin masih bisa bangkit untuk menyerang balik. Bahkan ia lalu berhasil memukul KO si Ogre. Melihat itu, Heihachi memerintahkan Ogre untuk kembali ditangkap, namun Jin bilang itu nggak perlu karena Ogre udah tewas di tangannya. Dimana ia juga lalu kembali menyalahkan Heihachi, yang Jin bilang jika bukan karena kakeknya itu yang dulu membuat Ogre terlepas, ibunya dan beberapa petarung baik saat ini pasti masih hidup. Mengejutkannya, dari mulut Ogre lalu keluar cahaya hijau yang menyembur ke langit sampai menimbulkan getaran yang membuat arena itu luluh lantah. Namun yang paling mengejutkan, Ogre ternyata bisa berubah bentuk menjadi sesosok monster terbang. Ogre langsung menyerang Jin, namun Hoarang lalu datang membantu sahabatnya itu, disambung oleh tendangan Xiaoyu dan juga Paul yang melayangkan pukulan terkuatnya pada sang monster. Hebatnya, Ogre nggak terpengaruh oleh serangan ketiganya, bahkan ia kemudian bisa menyerang balik dan berhasil menjatuhkan Hoarang juga si Paul. Sementara Xiaoyu ia tangkap menggunakan satu lengannya yang berbentuk ular. Melihat itu, Jin pun auto mengingat ibunya hingga nggak diduga karena hal tersebut gen iblis dalam tubuh Jin bangkit, di mana ia lalu kembali menjatuhkan Ogre dengan tendangannya. Jin yang tahu Ogre nggak akan kalah semudah itu, terus mengamuk dan nggak memberi ampun pada si monster dengan menyerangnya bertubi-tubi, sampai si Ogre lalu terkapar di hadapannya hingga tubuhnya pun lenyap dari tempat itu. Heihachi pun lalu memberi selamat pada Jin yang udah mengalahkan Ogre, namun gak lama ia malah mencoba menghabisi cucunya itu dengan pistolnya. Karena Heihachi bilang Jin yang membangkitkan gen iblis seperti Kazuya adalah aib bagi keluarga Mishima. Jin pun akhirnya terkapar oleh satu peluru dari Heihachi sambil pria tua itu bilang kalau ia baru aja menyingkirkan kejahatan terbesar di dunia. Walau Xiaoyu berkata jika Heihachi lah yang lebih jahat dari pengguna gen iblis. Namun gak diduga Jin lalu bangkit dengan perubahan bentuknya dan langsung mengempaskan si Heihachi. Jin lalu mengambil liontin yang ada pada Heihachi dan memberikannya pada teman-temannya, hingga ia pun kemudian memukuli Heihachi tanpa ampun dan berniat menghabisi pria tua itu. Beruntung Xiaoyu dan teman-temannya bisa membuat Jin tersadar dan menghentikan serangannya, hingga Jin pun lalu terbang meninggalkan tempat itu dan film pun tamat. Oke, karena filmnya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa terus pantengin channel ini untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye!